semua perintah-perintah agama yang dihitung yang baik. Ayyukum ahsanu amala. Salat, mana yang baik salatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Hadis yang ke-66. Kita baca dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur mathalul hayyi wal mayyiti. Kita ulang lagi. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur mathalul hayyi wal mayyiti. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jazakallah. Artinya perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang hidup dan orang yang mati. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup, orang yang mati. Orang yang hidup, orang yang berzikir, orang yang mati, orang yang tidak berzikir. Jadi di sisi Allah, orang yang hidup itu adalah orang yang berzikir. Ya. Bahkan dikatakan bahwa mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mati di dunia ini, walaupun jasad mereka berpisah dari ruh mereka, tapi mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dibawa berzikir kepada Allah, maka itu hidup. Hidup, ya. Benda-benda yang kita bawa berzikir kepada Allah, benda itu hidup. Para ahli kasyaf merasakan itu. Ya, benda-benda yang berzikir kepada Allah, dibawa berzikir kepada Allah, seakan-akan benda tadi berbicara. Ya. Masya Allah, hidup. Dan benda-benda yang kita gunakan berzikir kepada Allah, kita berzikir kepada Allah dengan benda tadi, ya, biasanya itu Allah jaga. Biasanya Allah jaga benda tadi. Ya. Benda-benda yang tidak berzikir kepada, yang kita tidak berzikir kepada Allah, biasanya Allah hancurkan, Allah hapus. Saya ingat Kiai Huzairon pernah bayan ceramah di Aceh dulu. Satu orang melapor pada dia, betul Kiai, ada satu benda yang dia selalu ajak berzikir, benda mati, tapi saya lupa benda itu, dia ajak berzikir, ya. Ternyata ketika tsunami datang, semua benda habis, semua rumah habis, ya, semua barang-barangnya habis, kecuali benda tadi. Allah jaga. Allah jaga. Masya Allah. Zikir ini kalau dilakukan pada hati yang gelisah, menjadi tenang hati. Jadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Dizikir dilakukan pada hati yang sedih, jadi hilang kesedihannya. Ya. Yang lagi kesusahan, jadi mudah dia, jadi hilang kesusahannya. Ya. Dilakukan kepada mayit, maka akan mudah meninggal dunia. Ya.
Kita lakukan zikir tak ada ruginya, tidak ada ruginya. Dalam keadaan apapun berzikir kepada Allah. Ini ada nanti dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, berzikir kepada Allah. Ya. Allah perintahkan zikir ini bukratan wa asila, pagi dan petang. Wudu wa asiyah, pagi dan petang. Dan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Semua perintah-perintah agama yang dihitung yang baik. Ayyukum ahsanu amala. Salat, mana yang baik salatnya? Haji, mana yang baik hajinya? Puasa, yang terbaik puasanya. Zakat, sedekah, yang terbaik sedekah dan zakatnya. Qur'an fisabilillah, yang terbaik qur'an fisabilillahnya. Semua amal-amal agama dihitung oleh Allah, dipandang oleh Allah yang terbaik, bukan yang terbanyak, bukan yang terbanyak, kecuali zikir. Kecuali zikir, perintah zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang terbanyak, banyak. Maka orang yang selalu banyak zikir, hatinya tenang, ya, lapang terus, walaupun susah. Ya, walaupun dia miskin, walaupun secara zahir hidupnya serba kekurangan, tapi tenang tuh hatinya. Adalah zikir ya. Sehingga ketenangan tadi bukan hanya di dunia didapatkan, sampai ke akhirat. Ketika hendak meninggal dunia tenang, ketika dikubur tenang, ketika di padang mahsyar tenang, ketika di timbangan amal tenang, ketika di titian sirat tenang. Dan Nabi mengatakan orang yang sering berzikir di dunia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Masya Allah. Sampai masuk surga dengan senyum-senyum aja dia. Masya Allah. Kesan dari zikirnya. Kesan dari zikir. Perintah zikir ini zikran katsira. Bukan yang terbaik, yang terbanyak. Kalau zikir ini enggak perlu fasih. Subhanallah, subhanallah. Hanya fasih betul. Enggak perlu fasih. Bagus kalau fasih bagus, Pak ya. Bagus kalau fasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus kalau fasih. Tapi yang titik beratkan dalam zikir apa? Zikir yang banyak, bukan zikir yang bagus. Ada orang-orang yang kalau zikirnya kacau balau tajwidnya. Ya. Hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Habsar, Pak ya. Tapi hatinya betul-betul takluk kepada Allah. Betul-betul ingat kepada Allah, hubungan dekat kepada Allah, itu yang Allah terima. Ya, itu yang Allah terima. Karena perintah zikir, uzkurullah dzikran katsira. Ada di Bandung ya. Ada satu orang wanita tua datang kepada ulama. Dikasih ulama ini hadiah. Pisang kecil-kecil. Pisang kecil-kecil. Pak, kami orang miskin, hadiah dari kami. Ustaz nih, aduh, ngasih hadiah yang bagus lah, ngasih hadiah yang bagus lah sedikit, ngasih hadiah pisang kecil-kecil cuma. Maka Ustaz, apa yang bagus zikir untuk saya Ustaz ya? Maka Ustaz ini bilang, bahasa Sundanya apa? Ada bahasa Sunda itu. Allahu a'lam. Ada tahu bahasa Sunda Pak? Ustaznya ngajarkan zikirnya enggak benar. Ya. Zikirnya enggak benar. Artinya pisang kecil-kecil, pisang yang kecil-kecil. Nah, kamu perbanyak ini. Perbanyak zikir ini. Maka dia perbanyaklah zikir itu. Ya. Dia anggap itu zikir pada Allah. Artinya zikir, tapi padahal artinya pisang kecil-kecil, pisang kecil-kecil. Nah, jadi ketika dia meninggal dunia, ulama tadi bermimpi, dia Allah kasih surga yang indah. Apa yang engkau amalkan sehingga dalam surga yang indah nih? Ustaz nggak tahu, zikir Ustaz yang kasih tahu, zikir yang Ustaz kasih kepada saya tadi, masya Allah. Ya, Imam Syafi'i pernah sakit. Sehingga dijenguk oleh orang wanita tua. Dia mengatakan,
Setelah jenguk kan doa, sunnah didoakan. Ya. Allah yushfik. Allah yushfik. Sebenarnya Allah yashfika. Allah yashfika. Tapi dibaca Allahumma yushfik. Artinya jauh beda. Allahumma yashfika, semoga Allah menyembuhkan kamu. Tapi hati perempuan ini benar. Lisannya salah. Lisannya salah. Allahumma yushfik, semoga Allah menghancurkan kamu. Artinya. Makanya masih mendoakan Allahumma ala qalbiha la ala lisaniha. Ya Allah, kabulkanlah di hatinya ya Allah. Jangan kabulkan di lisannya ya Allah. Ya. Jadi zikir pada Allah ini zikir yang banyak. Sehingga dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita diajar oleh Nabi zikir. Non-stop zikir kita nih, Pak. Baru bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, puji-puji Allah. Kemudian pergi ke tempat wudhu kita, ya. Dari tidur kita ke kamar mandi kita. Apa kita baca doa? Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin al-bab ayat 10 itu, Ali Imran. Baca itu. Kemudian masuk WC. Apa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika istinja apa doanya? Doanya ketika ada doa tapi tak dilapaskan di hati. Allahumma kama hasanta farji minal fawahish fahasin farji minal Allahumma hasanta qalbi farji minal fawahish fahasin qalbi minan nifaq. Ya Allah, sebagaimana Engkau bersihkan kemaluan aku daripada najis, maka bersihkanlah hatiku dari sifat munafik. Nah, kalau dari WC baca doa apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Nah, mau wudu ada doanya. Setelah wudu ada doanya. Mau jalan ke masjid ada doanya. Sebelum masuk masjid ada doanya. Dalam masjid itu tentang doa dan zikir Allah Taala. Keluar masjid ada doanya. Naik kendaraan ada doanya. Turun kendaraan ada doanya. Pakai sendal ada doanya. Lepas sendal ada doanya. Pakai baju ada doanya. Lepas baju ada doanya. Pergi ke pasar ada doanya. Pergi ke kerjaan ada doanya. Jadi Nabi mengajarkan kita berzikir pada Allah setiap saat. Dalam keadaan senang berzikir, dalam keadaan susah berzikir. Ketika kita mendengarkan kabar-kabar gembira, alhamdulillah, masya Allah, ya. Kita dengar kabar-kabar gembira, alhamdulillah. Atau kita membaca atau melihat sesuatu yang mengagumkan kita, membuat kita senang, alhamdulillah. Atau masya Allah, masya Allah. Itu sunnah, ya. Setiap melihat sesuatu yang mengagumkan kita, bilang masya Allah, maka dikatakan barang siapa yang bilang masya Allah terhadap nikmat Allah berikan kepada dia, maka Allah akan jaga nikmat itu pada dia. Jaga nikmat itu pada dia. Masya Allah. Ya. Anak-anak kecil, ya, dipuji orang anak itu, wah pintar anak kau nih, pintar nih an. Masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Jangan, iyalah saya betul maknya, saya betul bapaknya. Sombong lu ada yang begitu ya, saya betul bapaknya. Aku betul maknya. Masya Allah. Hilang nikmat tadi. Masya Allah. Dalam surah Al-Kahfi kan, dalam surah Al-Kahfi, dua orang berkawan, satu orang yang punya kebun dengan punya kebun lain, ya. Atau orang yang beriman ini punya kebun, setiap masuk kebun bilang masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah, maka Allah jaga kebunnya, Allah jaga kebunnya. Maka sunnahnya kata ulama, setiap dapat nikmat bilang masya Allah la quwata illa billah. Anak kita pintar bilang masya Allah la quwata illa billah, Allah jaga kepintaran dia, Allah jaga kepintaran dia. Anak kita hebat bilang masya Allah la quwata illa billah. Mobil kita bagus, masya Allah, la quwata illa billah. Rumah kita bagus, maka di Pakistan, di orang Pakistan tertulis di situ, di pintu di atas pintu tulis masya Allah, la quwata illa billah. Teratur tuh.
permohonan di Pakistan tulisan Masya Allah la quwata illa billah. Di Indonesia belum ada itu. Kita buat insyaallah. Yang lihat rumah kita bilang Masya Allah la quwata illa billah. Maka Allah jaga nikmat itu dari kita. Ketika kita mendengar berita yang menyedihkan, musibah yang buat kita takut, apa kita bilang? Tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah. Jadi zikir-zikir ini ketika kita dapat nikmat, zikir tadi menjadi pelindung sehingga nikmat itu tidak membuat kita takabur. Ya, zikir menjadi pelindung kita. Ingat pada Allah, ingat pada Allah. Ketika kita dapat musibah menjadi pelindung kita, sehingga musibah tadi tidak menjadi penghancur kita, tak membuat kita putus asa. Zikir semua daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kita milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Ini zikir ya. Sehingga orang yang berzikir hidup di sisi Allah, orang yang tidak berzikir mati di sisi Allah. Karena hadis inilah Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika menghadapi pasukan Rum, ya, mengatakan biar aku sendiri yang menghadap mereka. Pasukan musuh banyak, pasukan Islam sedikit. Jadi pasukan Islam mulai ragu menghadapi pasukan musuh banyak betul. Maka kata Khalid bin Walid, biar aku sendiri yang menghadap mereka. Tak usah yang lain, aku sendirian deh. Alang berani yang sendirian. Maka kata Khalid, kenapa? Karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyiti." Orang yang berzikir kepada Allah dan orang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup, orang mati. Kita orang Islam berzikir, berarti kita hidup. Mereka orang kafir enggak berzikir, berarti mereka mati. Cukup satu orang hidup melawan ribu orang mati. Masya Allah. Cukup satu orang hidup melawan ribu orang mati, ribuan, puluhan ribu mereka mati semua tuh. Yakin Khalid Walidnya radhiyallahu anhu. Ya Allah, semoga Allah beri kepada kita lisan selalu berzikir, Pak ya. Lisan selalu berzikir. Berzikir ini apa hakikatnya? Hakikat zikirnya adalah kullu dzakir, kullu muti'in dzakirun. Semua orang yang mentaati Allah dia berzikir. Kullu muti'in dzakirun. Semua yang bertaat pada Allah dialah orang yang berzikir. Itu hakikat zikir, taat. Jadi kalau seseorang dalam WC mulutnya enggak berzikir, ya, tak berzikir apa-apa, tapi dia duduk dalam posisi menghadap kiblat. Nanti dia ingat, ya Allah, posisi aku ini menghadap kiblat nih. Maka dia geser sedikit, bergesernya sedikit sehingga posisinya tidak menghadap kiblat. Maka ulama katakan bergesernya sedikit ini dia berzikir. Dia orang yang berzikir karena dia bergeser dari tempat duduknya untuk mentaati perintah Allah, untuk mentaati perintah Rasulullah. Maka berzikir dia itu. Ya. Seorang pedagang di pasar, ya, menimbang. Dalam menimbang dia ingat perintah Allah. Wazinu bil qistasil mustaqim. Timbang dengan timbangan yang benar. Kata Nabi, ingat kata Nabi, zin wa arjih, timbanglah dan lebihkanlah. Timbanglah dan lebihkanlah. Maka dia perintah Allah. Dia tak ada curang dalam timbangan, tak dikurangi ikut timbangannya. Kemudian kata Nabi dia lebihkan itu pembeli tadi. Maka orang yang pedagang yang menimbang tadi sedang berzikir kepada Allah. Walaupun lidahnya tak berzikir, tapi perbuatan mengatakan dia mentaati Allah. Itu orang yang berzikir. Sebaliknya orang yang bilang subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hatinya lalai daripada Allah, mulutnya berzikir, tapi hatinya lalai daripada Allah, maka dia enggak berzikir. Dia enggak berzikir. Atau hatinya ingin dipuji manusia, ingin dapatkan pujian manusia, maka dia enggak berzikir, dia bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi kita berusaha mentaati Allah setiap saat, tapi untuk latihan ini perlu latihan. Latihan berzikir ini perlu latihan. Latihan bagaimana?
kita jaga zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Pagi baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 100 kali, selawat Nabi 100 kali, istighfar 100 kali. Jadi 300 pagi. 300 pagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 100 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Astaghfirullahaladzim 100 kali. Pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Pagi ini sebaiknya kapan? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Setelah tahajud. Menjelang subuh tadi kita sempurnakan baca zikir pagi. Kalau tidak sempat sebelum subuh, maka setelah subuh. Kalau tak sempat juga setelah subuh, sibuk nian atau ada kegiatan lain sehingga tak sempat, maka sampai zuhur. Waktunya sampai zuhur, itu zikir pagi. Dari malam tahajud sampai zuhur kita sempurnakan zikir pagi. 300 pagi. Kemudian petang. Petang ini sebaiknya sebelum maghrib, setelah asar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan astagfirullahaladzim 300 kali. Sebelum maghrib. Ya. Kalau tidak sempat sebelum maghrib, maka selepas maghrib, antara maghrib dan isya. Kalau tak sempat setelah maghrib, habis isya, minimalnya sebelum tidur. Sebelum tidur, sempurnakan zikir petang kita. Itu kata ulama, cara mendapatkan hak zikir. Minimal kita bertasbih 100 kali pagi, 100 kali petang. Minimal kita berselawat 100 kali pagi, 100 kali petang. Dan minimal istighfar 100 kali pagi, 100 kali petang. Jadi 600 kali pagi dan petang. Insyaallah kita amalkan Pak ya. Kita amalkan zikir dan pagi petang. Kemudian cara mendapatkannya, amalkan doa-doa masnunah. Amalkan doa-doa masnunah. Doa-doa masnunah ini bukan untuk anak TK ya Pak. Apa doa makan? Bukan untuk anak TK. Untuk gitu ya. Untuk gitu, doa-doa masnunah ini Nabi yang amalkan, bukan anak kecil yang amalkan, Nabi yang amalkannya. Maka diperintahkan semua umat Nabi untuk mengamalkan juga. Karena ini kita gara-gara sudah hafal ya, sudah hafal, tidak perlu lagi. Itu anak TK tuh. Ya Allah, doa masnunah ini masya Allah ya, sangat-sangat penting kita amalkan. Doa sebelum makan, doa setelah makan. Ya. Siapa yang pagi tadi pas bangun tidur baca doa bangun tidur? Nah, ini menunjukkan apa? Kita hanya tahu saja, tapi nggak ingat. Suatu amalan tadi baru bernilai di sisi Allah, baru menjadi amalan kalau ada dua syarat, tahu dan ingat. Tahu, kalau tahu saja tapi nggak ingat, tadi tahu nggak doa tidur? Tahu, Allahumma hamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Tapi amal nggak? Lupa. Ya. Ngapa kita lupa? Karena jarang dibicarakan. Masya Allah. Insya Allah Pak ya, kita hafal kembali doa-doa masnunah itu. Kemudian baca Quran, membaca Al-Quran minimal 1 juz setiap hari. Bagi yang lancar baca Qurannya 1 juz per hari. Ini penting Pak. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Quran mengatakan, ya Rasul mengatakan, ya Allah, sesungguhnya umatku telah meninggalkan Al-Quran. Nah, telah meninggal Al-Quran. Al-Quran berdebu di lembar-lemari kita, tak pernah dibuka. Jadi untuk mendapatkan hakikat zikir, apa caranya? Di antaranya baca Quran. Jangan tinggalkan baca Al-Quran, walaupun selembar, walaupun salaman. Ya. Bagusnya 1 juz per hari, berarti 30 hari 30 juz. Itu bagusnya. Ya. Kalau nggak mampu, semampu-mampunya.
Minimal jangan lewat 1 hari tanpa kita melihat Quran, tanpa kita pernah melihat Al-Quran. Insyaallah. Ini saya sampaikan pada anak tahfiz ya. Ini ujian bagi anak tahfiz nih. Orang umum semangat baca Quran ya, semangat baca Quran ya. Tapi kalau anak hafiz nih, kalau nggak hafal, kalau nggak lancar hafalannya, jangankan tunggu hafalan, lihat Quran malas. Lihat Quran pun malas. Lebih baik kita nggak habis Quran daripada hafiz tapi tak baca Quran. Mana bagus Pak? Tak hafiz tapi baca Quran, hafiz tapi tak baca Quran, mana bagus? Bagus nggak hafiz, ya bagus nggak hafiz tapi baca Quran, istiqomah baca Quran. Dibandingkan hafiz tapi tak pada baca Quran. Nah, baca Al-Quran. Insyaallah. Ya Allah. Kemudian hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ilmi la yuntafa'u bihi kamathalin kanzin la yunfaqu minhu fi sabilillah. Mathalul ilmi la yuntafa'u bihi kamathali kanzin la yunfaqu minhu fi sabilillah. Riwayat Ahmad dan Darimi. Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan, perumpamaan ilmu yang tidak bermanfaat kepada pemiliknya seperti simpanan harta yang tidak diinfakkan jalan Allah. Ilmu yang tidak bermanfaat pada pemiliknya, ilmu nggak diamalkan, seperti apa? Seperti harta yang tidak diinfakkan. Harta kalau tidak diinfakkan menjadi wabal, menjadi penyakit, menjadi sebab kehancuran bagi pemiliknya. Harta kalau tidak diinfakkan, ilmu kalau tidak diamalkan menjadi wabal juga, menjadi sebab kehancuran bagi pemiliknya. Ya. Harta kalau diinfakkan akan bertambah, ilmu kalau diamalkan akan bertambah. Insyaallah. Orang yang punya harta dia infak, maka dia terima kasih nggak dalam menerimanya? Terima kasih nggak dalam menerimanya? Terima kasih seharusnya. Terima kasih Pak ya, Bapak mau menerima harta saya. Seharusnya orang kaya yang berterima kasih pada orang miskin. Ya, seharusnya orang kaya yang berterima kasih pada orang miskin, karena orang miskin sudah rela, sudah sudi menerima hartanya. Kalau saya orang miskin, dunia ini sepakat tidak menerima harta orang kaya, you know. Kemana orang kaya akan berinfak? Ya, maunya orang miskin menerima harta orang kaya itu kebaikan dari orang miskin dan orang kaya. Ya, karena dia mau menerima harta saya, maka Allah senang dengan amalan dia. Semoga saya akan menambah infak saya, akan menambah harta saya. Maka itulah sebenarnya orang yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, berterima kasih. Saya terima kasih Bapak semua, karena Bapak mau mendengarkan. Bukan Bapak terima kasih sama saya. Saya seharusnya terima kasih Bapak semua, karena Bapak telah meluangkan waktu Bapak, meluangkan masa Bapak duduk di sini mendengarkan pengajian saya. Ya, sebagai orang kaya seharusnya dia berterima kasih pada orang miskin. Itu juga seorang yang berilmu, orang ustadz, dia yang berterima kasih pada santri-santrinya. Kalau Bapak nggak siap duduk, siapa yang saya ajarkan? Nah, ya. Jadi perumpamaan ilmu yang tidak dimanfaatkan, tidak bermanfaat, seperti harta yang tak dibelanjakan di jalan Allah. Ilmu nih, ya, perintahnya tuntutlah ilmu, disuruh menambah ilmu. Tapi di samping menambah ilmu, ada perintah lain, amalkanlah ilmu. Ingat dua perintah, tuntutlah ilmu dan amalkanlah ilmu. Kalau kita satu aja kita laksanakan, tuntut ilmu terus, tapi tak mengamalkannya, menjadi wabal, menjadi bencana.
menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Fa'alimun bima lam ya'mal bi'ilmihi mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum Allah mengazab penyembah berhala. Ya. Dikatakan oleh Abu Darda, soal yang tidak aku takutin adalah di akhirat nanti adalah tentang masalah ilmu, sudah diamalkan atau tidak. Ya. Maka para sahabat Nabi belajar 10 ayat Quran tidak beranjak dari 10 tadi sebelum 10 diamalkan. Setelah diamalkan semuanya baru belajar lagi 10 lagi. Itu tertib para sahabat. Tertib para sahabat belajar 10 ayat, 10 ayat diamalkan baru belajar lagi 10. Diamalkan semuanya baru belajar lagi 10 sampai 10 Quran gitu. Maka berkah ilmunya. Kalau kita lihat di zaman sahabat, ya, aspek ilmu sedikit, aspek ilmu sedikit, buku-buku sedikit, buku tak ada yang buku-buku. Ya. Zaman sekarang buku banyak, apalagi internet banyak, ya, semua di Google ada semua ilmu, ada semua ilmu. Ilmu ulama zaman dulu itu dikumpulkan semua dalam Google. Sekarang kita mudah searching. Aspek ilmu mudah zaman kita, tapi mengapa zaman kita nih sedikit ulama-ulama yang mumpuni? Padahal kalau pergi ke sana cepat, ya, dari Indonesia ke Mekah cepat, ingin belajar cepat, ya. Sahabat dulu perjalanannya jauh betul, satu hadis itu belajar berbulan-bulan demi satu hadis, demi satu hadis. Mas sekarang cepat. Mengapa? Karena mereka mengamalkan ilmu mereka. Mereka mengamalkan ilmu mereka. Insyaallah, itu yang membuat kita beda jauh ya zaman sekarang ini. Zaman sekarang belajar ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Dalam hadis dikatakan ahli neraka nanti akan merasa kebusukan, merasa busuk yang sangat sehingga ahli neraka sendiri merasa diganggu oleh seseorang. Baunya tuh, bau orang itu bau nian sehingga mengganggu ahli neraka yang lain. Maka ditanya oleh ahli neraka tadi, mengapa kau bau nian? Mengapa kau bau nian sehingga kami terganggu dengan bau kau ini? Maka dia menjawab, karena aku belajar tidak mengamalkan ilmu. Itu hadisnya. Jadi disiksa oleh Allah dengan bau yang sangat sehingga mengganggu ahli neraka yang lain. Itu siksaan ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu bukan ulama saja, kita semua ya. Ilmu yang kita diamalkan, terus tadi ilmu tahu hafal doa bangun tidur, tapi nggak diamalkan. Itu nanti tanya deh, ditanya oleh Allah, apa nggak ngamalkan? Ngapa setelah bangun tidur langsung tidur bangun langsung buka HP, bangun tidur, lupa doa tidur. Ya, insyaallah. Jadi Nabi ajarkan doa, Allahumma inni as'aluka min ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta pada Engkau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Wa qalban khashi'ah, hati yang khusyuk. Ya. Kemudian walisanan dzakira, lisan yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala selalu. Apalagi wariskan wasi'ah, rezeki yang luas, mubarakan yang berkah. Dan Nabi berlindung 4 dari Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la takhsha, min nafsin la tashba, min du'ain la yusma. 4. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang enggak bermanfaat, dari hati yang enggak khusyuk, dari nafsu yang enggak pernah kenyang, dari doa yang enggak didengarkan, doa yang enggak dikabulkan. Ya, minta dari Allah perlindungan. Ya Allah, aku berlindung ya Allah dari ilmu yang enggak bermanfaat, dari hati yang enggak khusyuk, dari nafsu yang tak pernah kenyang, dan dari doa yang tak dikabulkan. Itu doa dari Nabi itu, Pak. Nah, jadi kita mengamalkan ilmu yang kita tahui, Pak ya. Kata ulama minimal untuk menjawab pertanyaan Allah ini
Apakah ilmu diamalkan dulu? Minimal seumur hidup sekali diamalkan. Berapa kali? Minimal seumur hidup sekali pernah diamalkan. Bapak pernah nggak tahu tentang sholat tasbih? Tahu kan? Pernah nggak sholat tasbih? Minimal, kalau belum pernah, minimal sekali sebelum mati sholat tasbih. Sholat tasbih. Ya. Sehingga kita selamat dari pertanyaan Allah nanti. Insya Allah ya. Apalagi tiap minggu, lebih bagus lagi tiap minggu. Ya, selanjutnya hadis Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Dari Tirmizi, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah dan seafdal-afdalnya doa adalah alhamdulillah. Sebaik-baik zikir, seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Ini afdal zikir. Zikir yang paling afdal, paling tinggi. Zikir la ilaha illallah. Ya. Zikir yang paling tinggi. La ilaha illallah. Kenapa? Karena tauhid. Karena tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seafdal-afdalnya doa yang paling tinggi apa? Alhamdulillah. Mengapa nih? Mengapa dikatakan alhamdulillah sebaik-baiknya doa? Kenapa? Artinya apa? Syukur itu adalah sebaik-baiknya doa. Sebaik-baiknya doa. Karena doa minta sama Allah kebaikan enggak? Doa minta kebaikan sama Allah, minta kebaikan dunia kah, minta kebaikan akhirat kah. Itu yang akan kita dapatkan semua kebaikan dunia dan akhirat kalau kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepada engkau. Jadi tak perlu doa, tak perlu doa. Syukuri apa yang ada akan bertambah. Syukuri, masya Allah, ya. Syukur, dapat sedikit syukur, Allah tambah. Dapat dunia bersyukur, Allah tambah. Keduniaan, apalagi dapat ilmu bersyukur, dapat beramal bersyukur, dapat keluar fisabilillah bersyukur, sungguh syukur dari hati, ya. Maka Allah tambah nikmat tadi. Maka afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Doa yang didapat karunia yang didapatkan karena bersyukur lebih mulia, lebih bagus daripada yang kita dapatkan dengan doa. Paham nggak, Pak? Ada sesuatu yang kita dapatkan karena hasil syukur. Hasil bersyukur lebih bagus, lebih mulia daripada sesuatu itu kita dapatkan dengan hasil doa. Nah, kadang-kadang kita tak tahu menahu dapat sesuatu. Itu karena berkat syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak bersyukur, perbanyak syukur. Karena sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Yang terakhir, ya. Ini habisnya 69, hadis ke-70 sudah bab lain. Awwalu man yud'a ilal jannati yaumal qiyamati alladzina yahmaduna allaha fis sirra'i wad-dharra'i. Orang yang pertama sekali akan dipanggil ke surga pada kiamat. Orang pertama sekali akan dipanggil ke surga pada kiamat adalah orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Orang yang pertama sekali akan dipanggil ke surga Allah dari kiamat adalah orang yang memuji Allah, senantiasa memuji Allah dalam keadaan sempit dan keadaan lapang. Artinya semua keadaan dia puji Allah, memuji Allah. Dalam hadis, ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ajib perkara beriman ini, semuanya perkara yang menimpa dia baik bagi dia, kata Nabi. In asabahu sarra syakara kana khairallah.
Kalau dia ditimpa dengan kenikmatan, maka dia bersyukur, maka itu baik bagi dia. Wa in asabahu dharra sabara kana khairan lah. Kalau dia ditimpa dengan musibah, bencana, dia bersabar, bencana tadi baik bagi dia. Wa laysa dzalika illa lil muslim, dan itu tidak terjadi kecuali untuk orang muslim. Jadi tidak ada kamus tidak baik bagi orang muslim ini. Semuanya baik, semuanya baik. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua sesuatu yang terjadi pada dia baik bagi dia, kata Nabi. Ya, sesuatu yang terjadi pada dia baik bagi dia. Masya Allah. Kalau ditimpa kemudahan baik, betul. Tapi kalau ditimpa kesusahan, gimana? Baik bagi dia. Kalau dia bersabar, sesungguhnya musibah tadi baik bagi dia. Insya Allah. Maka itu orang yang memuji Allah dalam keadaan senang dan susah akan dipanggil pertama sekali ke surga nanti. Kata Nabi, yang pertama kali ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan kita nikmat seperti ini, yang memuji Allah dalam keadaan sempit dan keadaan lapang. Ya, ingat Allah, puji-puji Allah dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang, maka ketika kita sempit, kita akan diingat. Ya, malaikat, ya, ketika orang lagi ada lapang, sering ingat Allah, sering berdoa kepada Allah, sering berzikir kepada Allah. Ketika dalam keadaan sempit dia berdoa, malaikat bilang, suara siapa nih? Suara gak asing bagi kita nih. Oh, suara si fulan. Oh, cepat-cepat ambil doa dia, angkat kepada Allah. Maka mereka berebut untuk mengangkat doa dia kepada Allah. Dan Allah akan mustajabkan doa dia. Karena ketika lapang dia berzikir kepada Allah. Tapi orang-orang yang ketika dia senang, lupa kepada Allah, tak berzikir kepada Allah, tak memuji Allah, ketika dia sempit, dia doa, ya Allah, tolong ya Allah, maka doanya akan dicampakkan ya Allah. Mereka bilang, doa siapa ni? Doa yang asing, doa orang asing, tak dikenal, tolak. Masya Allah. Allah beri kepada taufik untuk dapat berzikir kepada Allah dalam keadaan lapang. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Bagus. Berzikir kepada Allah yang banyak. Jadi hakikat zikir apa? Zikir taat. Taat. Dalam majelis ini boleh nggak berzikir? Subhanallah. Kita dalam majelis taklim kita subhanallah. Berzikir dayaan. Atau duduk di mulut zikir. Enggak. Kata ulama, berzikir dalam majelis taklim adalah zikir telinga, bukan zikir lisan. Zikir telinga. Dalam majelis taklim perintahnya apa? Mendengarkan kajian, bukan menggunakan lisan berzikir. Terbalik itu. Jadi dengarkan kajian, tutup zikir mulut kita. Zikir yang terafdal ketika menjelaskan adalah mendengarkan kajian. Ya, karena ketaatan ketika itu adalah mendengarkan kajian. Allah. Sehingga orang yang berzikir ketika majelis taklim, ketika bayan, berzikir subhanallah, alhamdulillah. Berzikir, dia enggak dengar majelis taklim, enggak mendengar bayan. Dia tertipu oleh syaitan. Tertipu oleh syaitan. Mengapa tertipu syaitan? Karena syaitan ini berusaha mengambil amalan kita. Kalau enggak mampu, syaitan akan berusaha mengalihkan kita dari amalan yang sedikit pahalanya daripada amalan yang banyak pahalanya. Ya, amalan yang sedikit pahalanya, kamu sibuk situ, sehingga kamu terhalang untuk mendapatkan amalan yang banyak pahalanya. Ketika majelis taklim apa? Amalan terbaik mendengarkan majelis ilmu, itu banyak pahalanya. Nah, kita disibukkan ya, mau zikir. Ya Allah, Ustaz tuh ngomong dia. Lalu zikir. Nah, dia dihalangi kita dari pahala yang besar untuk mendapatkan pahala yang kecil-kecil. Tuh. Jadi orang yang berzikir ketika majelis taklim, dia tertipu oleh syaitan. Dan orang yang berzikir, zikir lisan, ya. Maka apa itu zikir? Zikir itu bukan subhanallah alhamdulillah aja, ya. Bukan istilahnya. Semua ketaatan adalah zikir. Semua ketaatan adalah berzikir.
Allah berikan taufik insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.